Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semuanya. Ini mohon maaf, jadwal udah diatur baik-baik, total tadi mendadak ada rapat sama Menko PMK, Menko Polkam, ada 5 menteri, gubernur, bupati dan lain-lain. Biasa soal COVID, suka ada merah. Jadi baru selesai. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Selanjutnya saya minta dipimpin aja, Pak. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur dan rekan-rekan dari Jakarta Tourism Forum. Di sini ketuanya para Sukti Bangsa. Kebetulan dia juga salah satu pengawas di Dharma Jaya. Jadi ini adalah teman-teman para stakeholders pariwisata di Jakarta. Jadi dengan berbagai latar belakang profesi, pemerintah di sini ada perwakilan dari travel, perwakilan MICE, perwakilan hotel, ada juga mall, itu semua yang terkait pariwisata tadi. Karena pariwisata kan luas banget percakapannya. Itu sektor. Ya pada hari ini pengen berbicara lagi, mungkin saya bicarakan langsung. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Wagub dan Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenan Bapak untuk menerima audiensi kami. Sebenarnya ini sudah dari awal sebelum COVID kita sudah rencanakan untuk bertemu dengan Pak Gub. Cuma selalu ketemunya secara informal dan kita sudah sampaikan beberapa hasil kegiatan dari JTF ini. Ada sekitar 20 putaran diskusi kita lakukan dan ada beberapa poin-poin yang menjadi pembicaraan kita di sini. Intinya kami ingin perkenalkan, JTF ini merupakan organisasi atau wadah yang menghimpun seluruh stakeholder pariwisata. Jadi kita berkumpul di sini, di dalam wadah ini, dengan berbagai organisasi, pelaku usaha, pemerhati, kemudian akademisi yang terkait dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Jumlah kita itu ada sekitar 500-an member dengan jumlah grup-grup yang grup utama ada 2 WA grupnya itu, kemudian ada sekitar 10 grup berdasarkan tematik. Jadi ada halal tourism, ada MICE, ada special event dan lain-lain. Itu kira-kira yang perlu kami sampaikan dan di sini sebenarnya justru JTF berfungsi untuk menjadi penghubung untuk kolaborasi di sektor pariwisata. Jadi tagline yang dimunculkan oleh Pemprov DKI yaitu Jakarta City of Collaboration itu sebenarnya JTF sudah melakukan itu. Kita ada OJK, ada BI, ada Kemenpar, ada Dinas Pariwisata, tempat-tempat wisata dan asosiasi pemerhati bergabung untuk membicarakan kemajuan Jakarta. Dan kita berharap Jakarta menjadi salah satu kota destinasi wisata yang bertaraf internasional. Nah, ada pilar yang kami ingin dorong sebenarnya di Jakarta itu adalah MICE yang paling banyak memberikan dampak terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi sebagai pintu masuk, dan ada halal tourism yang juga peluang sekali sebenarnya yang belum kita jamah dengan baik. Justru Malaysia, Singapura, bahkan Thailand mengambil isu itu dan Jepang. Nah, sebenarnya sayang sekali kalau kita Indonesia nggak mengambil itu. Kemudian special event, ini banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di Jakarta, musik, olahraga dan lain-lain yang sebenarnya sangat peluang. Nah, Jakarta kemarin sebenarnya sudah mencanangkan dengan e-formula, sekiranya itu bagus sekali untuk branding kita. Ya sayang karena COVID ini jadi sempat tertunda. Itu sebenarnya kita dari stakeholder sangat mendukung dan siap berkolaborasi untuk mensukseskan acara itu dan melibatkan para UKM. Kemudian perkenankanlah kami untuk memperkenalkan dulu pengurus dan yang hadir di sini, karena mungkin nanti kami hanya pengantar Pak Wagub, nanti mungkin teman-teman pelaku usaha sebenarnya yang kalau langsung kami minta untuk berbicara,
karena sudah lama sekali sebenarnya curhatnya, terputus karena COVID lagi. Dan sebenarnya yang paling terdampak, paling pertama adalah sektor kami ini ya, pariwisata dan ekonomi kreatif, yang sangat terpukul. Karena pada saat pertama mulai ada COVID itu dilarang terbang, dilarang berkumpul, ya, semua tempat-tempat itu tempat wisata. Jadi ada beberapa hal yang mungkin nanti akan disampaikan oleh masing-masing teman. Saya perkenalkan Pak Nurdin Al-Fahmi selaku Ketua Dewan Pengawas kami di JTF. Kemudian ada Bu Bendum, Bu Emi Sylvia, bendahara umum kami. Kemudian ada dua sekjen kami, Pak Mahendra Sarjana Hukum SKN. Kemudian ada Pak Sekjen kami juga, Pak Safri Handali, Dr. Safri Handali. Kemudian members kami di sini ada dari Ibu Dian, ini khusus ini komite mais kita di JTF. Kemudian ada Ibu Nur Hayati yang khusus di komite halal tourism. Kemudian ada ketua-ketua asosiasi yang hadir di sini. Pertama yang saya perkenalkan yang paling muda adalah Pak Hosea Andrea Rungkat, yang paling muda Pak. Ya, direktur di JCC ya, Jakarta Convention Center. Dia ketua Asperapi, Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia. Kemudian di sampingnya, mungkin Bapak tidak asing, ini yang lagi sibuk-sibuknya sekarang menyiapkan sembako. Ini Pak Ari Nasruddin, direktur kita di Perumda. Kenapa kita Perumda Pasar Jaya kita dekat? Karena sebenarnya ada beberapa rencana waktu lalu yang Jakarta belum punya, itu misalnya pusat oleh Jakarta. Kita sudah dorong di situ dan sudah berapa kali pertemuan dengan pihak, bahkan Ibu Bub juga di Kranasda juga sudah mendukung. Cuma ini karena terhambat COVID kemarin kita agak berjalan. Tapi ada beberapa ide yang kita sudah coba gali terkait dengan juga misalnya di kawasan Situ Babakan ya. Nanti kita bisa optimalkan. Kemarin sih kita udah membuat Betawi on Jazz ya di sana. Jadi kita menaikkan kelasnya ini karena itu juga agak banyak diminati orang, tapi waktu itu ya COVID lagi. Kita sebenarnya sudah ada road di Hard Rock Cafe dan cukup dihadiri banyak teman-teman sponsor, OJK mendukung dan Bank Indonesia juga mendukung. Kemudian ada ketua dari unsur pimpinan Aprindo ya, ini asosiasi mall retail. Jadi, ini juga yang terkumpul juga, tapi masih ada sembako jadi bisa dibuka Pak ya. Jadi membersnya Bapak ada 150 ya, kalau 129, tapi tokonya berapa puluh ribu ya? Berapa ribu ya? Ya kalau Jabodetabek mungkin sekitar 100 ribuan. 100 ribu toko, jadi seperti Alfa, Hypermart dan sebagainya. Hypermart, Giant dan lain-lain. Kemudian di sampingnya Bapak yang masih muda dan ganteng ini adalah Pak Krisnadi. Nah ini ketua PHRI, Persatuan Hotel dan Resort Indonesia, DKI Jakarta. Sebenarnya dalam JTB itu yang nasional pun ikut. Misalnya Pak Haryadi Sukamdhani ikut juga, tapi kan kita lihat Jakarta, kita panggil yang presidennya Jakarta ya Pak Krisnadi. Kemudian di sampingnya ada Pak Imbong Nasrullah, beliau adalah Sekretaris Jenderal di Lembaga Kebudayaan Betawi. Karena kami ini khawatir ada benturan dengan wisata dan kebudayaan, selalu kita konsultasi biar menyiapkan nilai-nilai dan sesuai dengan kultur daerah kita, tidak ada friksi dan sebagainya. Kita selalu libatkan juga teman-teman dari LKB untuk memberikan masukan. Kemudian lanjut ke Ibu Ina aduh maaf ya, pernah ada sesuatu yang Ina Nasruddin, ini terkenal banget beliau ini adalah eksekutif dari salah satu perusahaan CEO tertua juga di Indonesia, Faktor Kompleks ya, Faktor Kompleks. Kemudian di sampingnya ini ada yang suka buat keributan di berbagai daerah. Ini adalah Mas Endang Mawardi yang menggagas beberapa kegiatan-kegiatan sport seperti Tour de Singkarak, kemudian Jakarta Marathon ya, mari kita adakan. Itulah terakhir kita lari ya, dan alhamdulillah bisa masuk finish gitu. Pak itu juga sempat ini. Nah, di samping lagi ada Pak Irdi, ini menggantikan Ibu Asyana yang ketua ASITA, Asosiasi Travel Indonesia. Kemudian semua ya, sudah dikenali semua ya. Ya mungkin itu saja dari kami Pak. Jadi sebenarnya sempat ada beberapa program yang kita dorong di Pemprov, itu adalah kegiatan terkait mais, itu mengenai pergub untuk mais. Kan kalau pergub terkait dengan festival
sepanjang tahun kan sudah ada tuh Pak. Nah ini mungkin yang MICE-nya kita ingin dorong, dan JTF sebenarnya sudah berdiskusi ya dengan Prasmul, dengan beberapa kampus di Jakarta yang punya jurusan pariwisata. Nanti mungkin kita lanjutkan setelah agak reda lah COVID ini. Sebenarnya sudah kita mulai pertama itu sebelum COVID ya, kira-kira sebulan sebelum itu ya. Kemudian kami berharap Jakarta bisa menjadi ikonnya dari Jakarta sebagai kota MICE dunia juga, sama seperti Bangkok, Singapura, dan Malaysia. Dan secara standar, baik persyaratan pengusaha, asosiasi, dan fasilitas, saya kira itu sangat layak. Itu ada penilaian dari internasional yang sempat sampaikan pengamat, itu saya kira bisa cukup buat. Nanti mungkin juga kaitannya dengan atraksi ini mungkin, tapi ya karena pariwisata lagi dipotong-potong mungkin tahun depan ya. Ini perlu dipertajam nih atraksi, kemudian amenitas tetap ya dengan stakeholder, dan kemudian aksesibilitas saya kira sudah mulai cukup bagus, seperti MRT dan sebagainya sudah sangat layak lah mendukung lah Jakarta. Kemudian Pulau Seribu ini sebenarnya surga yang terlupakan di Jakarta, saya kira tetap perlu kita dorong, karena di Bawean saja, kemudian di Sanatoba itu kan bisa didorong sebenarnya. Ini pernah juga kita sampaikan ke Menteri PU, kok yang depan mata nggak diurus, malah yang jauh-jauh di sana sudah jadi semua. Kemudian yang nomor 4, wisata halal. Nah sebenarnya ini pergubnya kalau nggak salah sudah kita berapa kali memberikan masukan. Bang Cucu juga pernah itu ke rapat, tapi mungkin belum, tinggal mungkin disign oleh Pak Gub mungkin kita dengan ini. Nah kami juga membayangkan bahwa supaya ini bisa mulai jalan, selain mungkin atraksi, kemudian acara-acara yang dilakukan, sebenarnya sudah ada nih acara kayak Muharram itu kan sudah ada, memperingati Muharram, kemudian acara dapur kurban itu kan sudah berbagi, itu kan semua bagian-bagian kegiatan yang menarik sebenarnya. Bisa para chefnya itu dari dubes-dubes, kemudian mengundang negara-negara tetangga dan lain. Cuma kita melihat belum ada kawasan yang bisa diidentifikkan untuk bisa menarik. Nah, kami membayangkan bukan zona yang tidak orang datang yang non-muslim, bukan, tapi kita membayangkan itu adalah zona yang mungkin di situ kita sebut sebagai kawasan kuliner halal. Itu kami membayangkan itu di sekitaran Tim, Cikini ke Raden Saleh. Saya kira udah nggak susah di situ. Mulai dari yang anak-anak itu kan punya tuh McD, kemudian KFC. Kalau yang anak muda abnormal sudah ada semua di situ saya kira. Terus makan-makan tradisional juga ada. Jadi sudah bisa ditata, dan apalagi didukung oleh revitalisasi tim. Kita sudah punya venue yang berkelas internasional, kita sangat bagus sekali. Dan jalan-jalannya sudah sangat cantik sekali. Saya kira sangat potensi mengangkatkan. Kemudian penguatan destinasi kota Jakarta nih, kaitannya dengan kota tua, kemudian Situ Babakan kita tadi sudah bicara, kemudian yang tadi Cikini, kaitannya dengan timnya itu terintegrasi dengan kuliner, kemudian Kemang dan Taman Mini saya kira ini yang, karena Taman Mini ini dalam survei-survei termasuk yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan yang baru masuk ke Indonesia, karena bisa melihat langsung berbagai bentuk-bentuk rumah dari seluruh Nusantara kan. Jadi itu masuk dalam penelitian di Bank Indonesia kemarin. Kemudian kaitannya dengan wisata belanja, kita berharap ini bisa terintegrasi dengan hotel, mall, dan UKM. Sebenarnya kita sudah diskusi dengan GM-nya Bintang Hotel ya. Dia membayangkan itu sebenarnya Jakarta ini bagus banget di Car Free Day. Itu kalau dibuat pasar terpanjang di dunia, itu mungkin terjadi, karena itu kan 15 kilo katanya itu dari bundaran Senopati ini sampai ke Tamrin sana. Orang jual kan itu macam-macam, ada jual kipas angin, jual apa. Dia membayangkan tuh, saya enak banget nih, kayak di dunia nggak ada kayak begini gitu. Nah ini sebenarnya kalau bisa setiap orang datang ke Jakarta di hari Sabtu menunggu hari Minggu untuk melihat itu kira-kira begitu. Nah kita bisa dorong seperti itu. Kemudian saya kira itu yang beberapa yang kita ini, ada beberapa kebijakan juga yang masih menunggu kaitannya dengan Badan Promosi Pariwisata Jakarta. Pernah juga kita diminta pendapat untuk memberikan masukan, baik itu kaitannya dengan proporsi masing-masing lembaga dan kebijakan, maupun sudah mencoba untuk memasukkan beberapa nama yang bisa dipertimbangkan dari pihak pemerintah. Jadi mungkin itu yang sebagai pengantar dari kami, Pak Wagub, mungkin saya langsung serahkan aja kepada para pelaku
usaha dan ketua-ketua asosiasi untuk menyampaikan keluh kesahnya. Ini tadi mungkin lebih sifatnya normatif, mungkin yang sekarang teman-teman dari pelaku dan asosiasi lebih menunggu kapan bisa dimulai kira-kira gitu ya. Dan kegiatan yang entah itu event atau mungkin kegiatan di perhotelan dan lain, pusat pelajaran kan sudah mulai buka kemarin tanggal 15. Jadi saya kira saya persilakan mungkin mulai dari Pak Andre ke sana sampai ke Pak Irwin nanti. Oke, saya persilakan Mas, mungkin bisa menyampaikan ini. Mumpung ada Pak Wagub nih, ini kan beliau adalah wakil gubernur, jadi sama kita ketemu gubernur juga dan Pak Wagub sudah sebutkan, bisa disampaikan. Selamat sore, Pak Wagub, Pak Gadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi perkenalkan saya Mas Chandra Sokrat, sebagai Mas Roman. Saya ketua umum Asosiasi Perusahaan Pameran. Mungkin seperti ya, karena ini terkait juga dengan salah satu stakeholder dari Business Spice itu adalah di pameran. Ya mungkin kita banyak tahu pameran-pameran terbesar itu memang adanya di Jakarta, Pak. Dan kadang untuk kawasan ASEAN, Asia pun kita juga punya pameran-pameran yang skalanya cukup besar dan internasional, Pak. Seperti kayak motor show kita itu termasuk motor show yang besar Pak di Asia. Jadi ya banyaklah event-event yang memang menurut saya tidak bisa dipandang sebelah mata oleh negara lain. Dan memang mohon maaf memang itu hanya di Jakarta, Pak, karena venue-venue itu di Jakarta. Dan kalau mau ngomong pameran memang cuma ada di Jakarta. Ada daerah-daerah lain, cuma memang kalau lihat persentase cukup jomplang, Pak. Jadi memang Jakarta yang terbesar, kedua baru masuk ke kota Surabaya. Nah, kalau dari kami, Pak, untuk saat ini kita masih coba berdiskusi dengan pihak Dinas Pariwisata dan Kreatif, Pak Cuco and tim, mengenai pembuatan protokol event terutama di sisi pameran. Dan ini yang memang kita coba godok. Memang saya usahakan memang harusnya dari minggu ini atau paling telat minggu depan kita sudah selesai, karena setelah itu kan mungkin kita akan ada diskusi. Memang untuk saat ini kami ngerti memang dalam pandemik ini kita pun tidak bisa berbuat apa-apa karena memang kita masih melihat kondisi yang terjadi di lapangan. Cuma memang banyak beberapa kabar yang cukup mengembirakan buat kami dari beberapa negara tetangga memang sudah mulai. Ya memang kondisinya mungkin berbeda, agak sedikit berbeda atau berbeda jauh dengan di kita, tapi paling tidak itu memunculkan suatu motivasi, Pak, buat kami bahwa bisnis kami ini basically masih berjalan. Jadi kalau di sana berjalan, supposed to be mungkin di Jakarta pun kita masih berjalan, karena memang kalau di pameran, Pak, boleh saya ini informasikan, memang dari dulu kita tuh termasuk negara terbesar, Pak, kalau di Asia. Malah kalau sekarang dari China, India, dan kami, Pak. Karena kan memang kalau di Indonesia itu kan dilihat dari popularitas dan resource-nya itu terbesar, Pak. Makanya meskipun terdampak, kami ini saya yakin kita bisa survive dengan domestic market. Domestic market kita tuh kuat sekali, Pak, dari UKM sampai ke pertambangan atau apa itu kuat. Makanya kita sebenarnya termasuk yang beruntung ketimbang negara-negara lain yang memang domestic marketnya kecil, yang terlalu lebih berpangku kepada yang namanya internasional seperti tetangga. Nah ini yang memang sekarang ini memang kondisinya seperti ini memang cukup mengganggu kami, karena memang kita tidak bisa melakukan apa-apa. Cuma hampir keseluruhan memang kalau international event mostly mereka mereschedule ke next year, Pak. Karena kan posisinya travel ban ini kita nggak tahu sampai kapan. Nah kalau dari sisi pameran-pameran lokal memang posisinya wait and see. Mereka hanya bergeser terus sampai kira-kira ada kesempatan mereka untuk ini. Memang concern kami juga terakhir memang paling besar itu adalah dari pameran craft. Craft itu karena melibatkan UKM dan UKM itu seluruh Indonesia.
Nah ini yang memang menjadi concern kita, kalaupun nanti ada kemungkinan kita bisa start, yang akan kita dorong adalah pameran-pameran UKM itu Pak. Jadi selain kita menggairahkan pameran, industri pameran itu, kita juga angkat pameran lagi. Memang ada harapan kami kalau memang secepatnya kami bisa mendapatkan izin, kami juga ingin berkolaborasi dengan Pemda, terutama juga dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta. Kami mau bikin pameran percontohan Pak. Jadi karena sekarang ini kita membutuhkan suatu role model daripada suatu event. Jadi kami membuat suatu event yang skopnya tidak terlalu besar, mungkin skopnya kecil, ya mungkin larinya juga sesuai dengan arahan Presiden untuk kita masuk kepada segmentasi UKM, tetapi protokol COVID-nya dijalankan Pak. Dan mudah-mudahan kalau ini berjalan, paling tidak ini bisa menjadi contoh dari untuk event-event lain dan atau itu pameran lainnya. Jadi ya kami harapkan once memang sudah ada kesempatan kami untuk menjalankan pameran tadi, mungkin itu yang akan kita start. Karena mesti ada contohnya. Kalau sekarang kita ngomong itu lebih kepada aturannya A, B, C, D, tapi actual sampelnya belum ada. Nah ini yang saya ingin menggandeng dari pihak Pemda juga untuk kita sama-sama membuat event untuk memberikan contoh kepada teman-teman. Mungkin ini kalau kita start, mungkin kita bisa menjadi contoh bukan hanya untuk Jakarta Pak, tapi bisa jadi seluruh Indonesia. Karena kayak di kami itu kan DPD kami itu ada 13 DPD Pak. Nah ini pun pasti model-model ini akan kita sampaikan juga ke daerah-daerah, karena biasanya kalau dari Jakarta ikut seperti ini, daerahnya juga pasti ikut Pak. Jadi memang boleh dibilang nantinya pun dampaknya akan cukup besar Pak. Karena memang kalau di pameran itu, setahu saya juga di MICE, secara memang dampak ekonomi itu cukup luas Pak. Dari satu pameran aja paling gampang itu kan kita bisa lihat dampaknya adalah hotel, transportasi ya, teman-teman daerah datang larinya ke hotel sama juga ke retail, teman-teman daerah itu belanjanya di Alfamart atau apa. Jadi dampak ekonomi sih cukup Pak. Saya pernah dari kalau nggak salah Universitas Prasetya Mulia ya, mereka membuat suatu studi mengenai dampak tadi. Memang kita bisa lihat dampak suatu pameran cukup besar. Saya juga selama ini nggak kepikiran mengenai Wisnus, ternyata dalam satu pameran kalau ada pengrajin dari luar 500.000 orang, berarti kan itu menjadikan dampak Wisnus untuk Jakarta sendiri. Jadi kalau dari kami itu Pak, jadi posisi terakhir kami masih berkoordinasi dengan Pak Cucu untuk pembuatan SOP-nya. Mudah-mudahan setelah SOP jadi, kita review, disepakati, terus kita sosialisasikan. Setelah itu kita simulasikan. Ya mudah-mudahan soon kapan waktunya memang dimungkinkan kita bisa jalan. Saya rasa itu aja Pak Gub. Terima kasih Pak Gub. Siapa? Arif? Oh ya, oke Pak Yudi mungkin ada dari Asosiasi Retail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya retail Pak, setiap ada event-event sifatnya pariwisata itu kita komit selalu mendukung. Khususnya seperti DKI, kalau misalkan hari ulang tahun DKI itu kita selalu mendukung melaksanakan great sale, dan itu semua retail komit untuk itu. Oleh karena itu, kalaupun ada acara-acara yang akan datang kita ingin lakukan, kita pun akan pasti mendukung walaupun kondisinya masih seperti sekarang, tapi komit untuk DKI pasti kita lakukan. Terima kasih. Oke Pak Chris. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Wagub. Kalau beberapa waktu yang lalu kami datang ke sini bersama teman-teman dari PRI, kita lebih banyak menyampaikan materi yang perlu dukungan dari Bapak dan juga Pak Cucu. Dan saya yakin itu tentu masih terus digarap ya, demi kemajuan kota kita ini. Nah kali ini saya datang mungkin kami mengungkapkan ada beberapa lebih merupakan suatu inisiatif seperti tadi yang diutarakan Pak
Andreas Rungkat. Kita memang nggak bisa cuma ngeluh aja dengan kondisi COVID ini, dan kita tahu bahwa berakhirnya ini masih menjadi satu tanda tanya besar. Kita kemarin selama sebulan terakhir ini dengan teman-teman dari Dinas Pariwisata maupun dari Kementerian sudah coba menyusun yang namanya protokol kesehatan. Cukup lelah, tinggal sekarang memang mensosialisasikan dan menjalankan itu. Nah, namun kita juga sadar Jakarta ini kota bisnis. Mereka datang ke sini untuk berbisnis. Business traveler akan lebih banyak dibandingkan leisure travelers. Dan kota MICE seperti yang tadi Pak Rungkat utarakan. Nah, tinggal sekarang bagaimana para korporat maupun dari government sector mau kembali ke hotel untuk meeting, seminar, whatever namanya. Meskipun kita tahu bahwa selama 3-4 bulan ini kita terbiasa dengan webinar, melalui Zoom dan sebagainya. Namun nggak bisa dipungkiri banyak hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kondisi online tadi itu. Maka kami dari teman-teman dari hotel dan juga restoran juga mau mengundang pesertanya itu dari stakeholder. Jadi ini tidak berbayar dan topiknya tentu tidak jauh-jauh dari cerita COVID, mau tidak mau itu topik yang lagi hot sekarang. Namun kami di sini berharap dari dukungan Pak Wagub, untuk Pak Wagub nanti jadi salah satu keynote speaker-nya Pak di situ. Di sini juga untuk menunjukkan kepada tadi market mereka yang mau datang untuk berapat riah di hotel itu sudah merasa tenang. Oh, protokolnya ada seperti gini. Cara mengambil makanannya dan sebagainya juga diatur gitu untuk memberikan suatu rasa keamanan. Sekarang ini kan perusahaan yang mau menyelenggarakan ataupun peserta juga masih khawatir gitu. Apa benar bisa yang katanya 50%. Nah, di dalam hal ini kami agak nanti di ruangan yang 200 meter yang seharusnya bisa menerima sampai 100 lebih untuk peserta dengan model classroom, mungkin kita hanya sediakan untuk 560 aja. Jadi kembali yang kita tunjukkan sini adalah memang live, jadi offline, namun kami juga berbarengan dengan itu juga online gitu. Jadi ini juga bisa tersebar kepada mereka yang nggak bisa hadir, bahwa oh sudah aman loh sekarang untuk rapat lagi di hotel-hotel gitu. Ini bagian dari untuk menggerakkan perekonomian kita juga. Mungkin mohon sekali lagi mungkin Pak Wagub Sudi untuk nanti jadi keynote speaker situ dan juga Pak Cucunya. Terima kasih, mungkin dari kami gitu dulu Pak. Oke, terima kasih. Saya bersekat mungkin karena waktu Pak, udah mau maghrib. Saya terakhir. Mungkin satu ya terakhir. Terima kasih atas kesempatannya. Karena saya dari sektor MICE, terkait dengan dampak COVID ini, otomatis nanti pada saatnya event ini sudah bisa diselenggarakan, ada budget yang harus kami alokasikan terkait dengan CHS, Cleanliness, Health and Safety, dan itu juga akan memakan cost yang cukup besar. Kami mengharap atau mengencourage agar Pemda juga dapat mendukung dalam hal membantu kami di dalam hal penyediaan misalnya masker yang bisa kita bagikan kepada peserta dan juga hal yang terkait dengan CHS tadi. Yang kedua adalah kita punya kapasitas Bapak untuk mendorong asosiasi nasional untuk membuat pertemuan karena mereka punya pertemuan-pertemuan ilmiah. Alangkah baiknya apabila Pemda bisa mendukung salah satu di dalam program itu, misalnya menyediakan 1 kali dinner, sehingga kita bisa mendorong mereka agar acaranya itu diselenggarakan di Jakarta. Karena setelah ini semua kota akan bergerak mempromosikan diri sebagai destinasi MICE. Terima kasih Bapak. Kalau ini spesial itu satu spesial itu dengan ada keluhan dari Pak Asita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ini merupakan satu titik terang Pak. Jadi selama COVID ini sebetulnya dari sisi event kita sudah otomatis terpuruk. Cuman teman-teman di event yang khususnya di sport tourism, pengembangannya adalah kita sudah memulai virtual
race itu dari beberapa tahun sebelumnya, dan sehingga sekarang tuh kita sudah mulai mendulang satu potensi yang sangat baik yang namanya lari dilakukan secara virtual di kota masing-masing, di negara masing-masing bisa, tapi semuanya basisnya adalah virtual. Terus kemudian sepeda juga demikian, berenang pun juga demikian, tapi di rumah masing-masing. Nah, jadi ini merupakan satu hal. Namun demikian bahwa tidak dapat dipungkiri, event-event yang internasional, yang khususnya sports Indonesia itu memang banyak yang cancel. Sehingga sama seperti halnya MICE, kita juga membantu di MICE juga. Bagaimana kita sekarang sedang mempersiapkan protokol untuk penyelenggaraan event, sport tourism dan juga festival bersama dengan kementerian, baik itu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan juga Kemenpora, juga dengan badan olahraga profesional. Kita mempersiapkan semua rangkaian itu. Insya Allah pada akhir bulan ini kita juga sudah siap dengan protokol tersebut, dan nanti kita berharap bahwa event yang pertama kali yang masih bertahan itu ada di Q4 Pak, di kuartal 4, yaitu yang pertama kali akan jadi percontohan adalah Jakarta Marathon. Jadi nanti mudah-mudahan event yang Jakarta Marathon ini akan menjadi percontohan dari yang pelaksanaan untuk dengan protokol COVID. Perlu saya sampaikan juga, yang penting adalah kita harus berjalan, pengurangan dari jumlah pengurangan dari jumlah peserta juga. Tapi setidaknya protokol itu sudah ada. Jadi tadi kita juga sudah selesai bahas, dan sangat ketat sekali karena kita juga berbasisnya dengan internasional, dengan World Marathon Majors juga, di mana mereka juga sebetulnya sudah mempersiapkan dan sudah final juga, sehingga basis ini bisa digunakan dan tidak perlu menjadi kekhawatiran dari para peserta asing untuk datang nanti pada saatnya di akhir bulan Oktober Pak. Dan alhamdulillah tahun ini memasuki tahun yang ke-8. Jadi Jakarta akan menjadi satu proyek percontohan untuk pelaksanaan event sport tourism di Indonesia. Itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irdi dari Asita DKI Jakarta. Sebenarnya kami untuk travel ini sendiri, ya dunia pariwisata khususnya itu travel agency adalah yang sangat-sangat terpukul sekali dengan kasus COVID, dengan hal COVID ini. Ya, hampir semua daripada kami itu tiarap istilahnya. Ya, tapi alhamdulillah pada saat ini kami sudah mulai bangkit kembali, ya, dan kami Asita DKI Jakarta, ya, kami sudah berbicara secara regional di antara kami sendiri bahwa kami sekarang sudah siap kembali untuk menerima dan beraktivitas kembali di bidang pariwisata ini. Tentunya pertama kami akan garap adalah pasar domestik, ya. Pasar domestik untuk ke Jakarta ini sangat tinggi sekali, ya. Tapi ya itu kami minta dukungan juga, ya, daripada Pemda, ya, itu untuk sosialisasikan protokol untuk COVID ini bagaimana, ya, kemudian menginformasikan kesiapan daripada rumah sakit yang ada di Jakarta jika sesuatu hal yang terjadi terhadap tamu-tamu daripada travel agent kami. Juga untuk inbound pun kami sebenarnya sudah sangat siap sekali untuk menerima kembali bagian yang agent-agent yang memang biasa mempunyai tamu inbound, ya. Sekarang kami sudah mulai aktif kembali untuk mempromosikan Jakarta ini, ya. Mempromosikan Jakarta, dan kami bekerja sama dengan Asita tetangga, yaitu untuk Jawa Barat dan Banten. Ya, kami bekerjasama untuk kembali aktif dan bergerak lagi untuk mempromosikan pariwisata kita di sini. Ya, jadi memang benar-benar kami sangat membutuhkan bantuan dari pihak Pemda, setidak-tidaknya untuk mensosialisasikan, ya, mensosialisasikan secara domestik maupun internasional bagaimana kesiapan kita di Jakarta ini untuk menerima tamu-tamu kita. Itu saja, terima kasih. Terakhir Pak Dirut yang Awalnya langsung enggak.
kasih Pak. Tidak ada Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semua. Kami hormati Ketua Umum Jakarta Tourism Forum, Bapak Salman Dianda Anwar. Saya tidak sebut lagi satu-satu ya. Ini biasanya saya sebut satu-satu nih. Tapi karena tadi sudah diperkenalkan dan karena waktu, saya langsung saja. Selamat, terima kasih kita bisa ketemu hari ini silaturahmi untuk membahas beberapa hal terkait turisme dan lain-lain. Yang kedua, Bapak Ibu, kita tahu bahwa Jakarta sebagai ibu kota, saya kira sudah seharusnya Jakarta menjadi pusat berbagai event, berbagai kegiatan. Saya nggak tahu berapa Pak, wisatawan Jakarta berapa per tahun? Itu 2,5. Nah, 2,5 juta. Ini menarik ya, 2,5 juta. Pertanyaannya sederhana. Kira-kira 2,5 juta itu datang karena apa? Itu perlu sama-sama kita cari tahu, identifikasi, dan kita jawab. Apa karena Jakarta ibu kota? Kira-kira kalau Jakarta bukan ibu kota, dapat nggak 2,5 juta? Apa karena Jakarta ada jadi pusat perbelanjaan, punya Tanah Abang, punya Glodok, atau lain-lain? Gitu. Apa karena punya Ancol, punya kebun binatang? Atau karena punya apalagi taman mini? Apa Jakarta sering bikin event? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Coba kita bandingkan dengan beberapa negara lainnya. Berapa jumlah wisatawannya dan kenapa orang datang ke negara tersebut? Gitu. Jakarta ini hadir karena apa? Karena pusat bisnis, karena hiburan, tadi pleasure atau apa? Atau pusat perdagangan? Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kita harus putuskan ke depan Jakarta sebagai kota apa. Kotanya harus sebagai kota bisnis, kota riset, kota retail, ya kota perbankan, kota pariwisata. Dan Jakarta bisa jadi kota budaya juga. Jakarta luar biasa. Kita harus siap Jakarta tidak lagi sebagai ibu kota. Sekalipun sekarang suasananya berbeda karena COVID, kita tahu pemerintah tidak punya anggaran, mungkin niat untuk memindahkan ibu kota menjadi pertimbangan kembali. Tapi saya kira kita sudah tidak usah bahas itu, tapi lebih baik kita siap the worst yang terjelek. Kalau Jakarta tidak sebagai ibu kota, apa yang kita perbuat? Bagaimana kita bisa memastikan orang tetap datang ke Jakarta? Itu yang lebih penting. Saya pernah sampaikan di waktu itu Pak acara apa Pak? Di acara kita punya BUMD apa namanya? Si Novita tuh Jaktur. Saya pernah samakan di depan forum Jaktur ketika bicara pariwisata dan lain-lain. Saya kalau keluar negeri itu sama istri, sama anak, itu istri saya itu maunya naik hop on gitu. Atau sightseeing bus atau big bus tour gitu. Ya mungkin kalau istri kan maunya yang murah. Kalau naik bus itu kan ya 1 hari, paketnya 2 hari, cuma sekian $, atau mungkin 500.000 keliling selesai. Semua venue-venue tempat wisata tersinggahi, kira-kira begitu. Saya kan karena pimpinan di komisi biasanya sudah disiapin mobilnya cakep lagi, Pen, Mercy kan begitu. Ya, tapi saya ikut istri lah, saya bilang nggak usah pakai mobil lah. Ya, kalau keluar negeri juga rata-rata nggak pernah merepotkan KBRI lah, karena saya nggak bilang rata-rata udah nggak usah dijemput. Apa yang menarik Pak, Bapak Ibu, kalau naik di situ, selain murah, kita semua melihat venue, titik, lengkap, ada brosur. Hubungannya apa dengan Jakarta? Jakarta kita ingin seperti kota besar. Saya bilang begini kemarin sama Ibu Novita, sederhana caranya. Hadirkan big bus tour, hop on di Jakarta. Bukan kita sekedar menyiapkan bus pariwisata yang ada sekarang. Perbedaannya bumi dan langit. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kita bisa hadirkan big bus tour ke Jakarta, itu berarti ada prasyarat yang harus kita penuhi.
Dan kita akan bekerja keras untuk memenuhi prasyarat tersebut. Contoh, dia tidak akan masuk ke Jakarta. Big Buster itu dia punya standar internasional. Kalau Jakarta tidak aman, berarti sektor keamanan harus bekerja memastikan bahwa Jakarta aman. Kemudian apa lagi? Jakarta kotanya ya jangan macet, minimal bisa diatur. Berarti kita bekerja agar Jakarta tidak macet. Minimal jalur yang dilalui oleh Big Buster bisa teratur, on time dan sebagainya. Berarti kan bidang transportasi bekerja agar memastikan Big Buster tepat waktu dan sebagainya, seperti di kota-kota dunia lain. Yang ketiga, ya Jakarta harus bebas dari polusi. Berarti lingkungan itu harus bekerja bahwa Jakarta bebas dengan polusi. Yang keempat, saya bilang, kalau kita bisa hadirkan Big Buster, hotel, restoran akan menyiapkan, menyajikan, mempresentasikan yang terbaik. Karena turis-turis dunia hadir, berkompetisi secara sehat, memberikan yang terbaik. Ya harganya, ya semuanya, pelayanannya, semua terbaik. Jadi kami Pemprov nggak perlu maksa hotel, restoran, sajikan yang terbaik, nggak perlu. Anda semua akan bekerja dengan sendirinya. Kalau enggak, tertinggal. Itu cara yang paling efektif memastikan semua sektor bekerja secara optimal, tepat waktu. Kalau enggak, tertinggal. Apalagi kalau kita bisa hadirkan. Keuntungan lain apa? Di Big Buster itu, atau di bus-bus tersebut, itu ada bendera negara yang tergabung dalam Big Buster, atau hop on hop on. Dengan sendirinya, bendera kita terpromosikan di seluruh dunia. Di situ ada bahasa. Kita bergabung dengan Big Buster, hop on, bahasa Indonesia akan beredar di seluruh dunia. Itu dua cara yang paling efektif mempromosikan Jakarta ke seluruh dunia. Di dalam website mereka ada bendera, ada bahasa, ada venue-venue, tempat-tempat wisata dan sebagainya tentang Jakarta atau Indonesia. Terpromosikan dengan sendirinya. Apalagi yang kita bisa lihat dari segi promosi. Tadi bendera, bahasa, venue. Di brosur-brosur ada bendera Indonesia di situ. Jadi itu cara yang paling efektif kalau kita mau sedikit berpikir untuk mempromosikan Jakarta sebagai pusat pariwisata dunia. Kemudian apa lagi yang kita bisa peroleh? Mereka semua punya standar internasional. Kita dipaksa untuk mengikuti standar internasional. Semua mengikuti standar internasional. Karena konsumen kita kan internasional. Ya semua, mau restoran, hotel, semua pelayanan, semuanya. Terus apa lagi? Kemarin saya bilang begini, kalau kita mendarat di satu bandara, minimal ada dua yang pasti kita lihat yang berbeda, yang nggak pernah ada di Jakarta. Satu, itu satu outlet yang, atau satu meja atau satu apa yang isinya brosur atau leaflet. Begitu banyak leaflet di situ. Hotelnya lah, mapnya lah, map, semuanya lengkap di situ. Mau kemana aja? Tempat-tempat wisata, venue-venue, hotel, event-event kegiatan dalam 1 bulan, semuanya lengkap. Transportasi, mau naik MRT, mau naik bus, mau naik kereta, semuanya lengkap. Restoran, semua. Nggak pernah kita dapatkan 75 tahun kita merdeka di bandara kita. Kalau orang datang itu mau apa? Apa yang mau bilang? Mau kemana? Nggak jelas. Kedua, yang juga nggak pernah ada di Jakarta ini, di bandara, dibanding bandara lain, itu sekedar outlet atau toko souvenir. Susah rasanya, mungkin ada sekedarnya lah. Kalau kita ke semua negara, pasti ada souvenir keren-keren, mulai dari gantungan kunci lah, magnet lah, ya topi lah, ya kaos lah, macam-macam lah.
Akhirnya kalau kita masuk ke rumah-rumah orang, ada yang piringan lah dipajang, ada yang market lah, macam-macam lah, ada monumen, macam-macam. Kalau kita ke rumah-rumah yang luar negeri kan Allah taruh di rumah, dipajang, macam-macam. Nah, pernah ada tuh orang datang ke Jakarta, terus dia beli itu market Monas kayak apa Istiqlal kayak atau apa gitu, dibawa gitu sebagai kebanggaan bagi wisatawan asing, dibawa pulang ke negaranya. Nggak ada tuh, gantungan kunci aja enggak. Kalau ini bisa dihadirkan, maka kan ekonomi kreatif berkembang gitu. Ya, sekalipun kita tahu di banyak negara juga Cina juga akhirnya produknya Cina juga, made in China, Bali, Hongkong, made in China sih. Jauh-jauh ke Eropa, mau ke Amerika, mau ke kemana, ke Chili, kemana juga tetap aja Cina. Ya memang dia pintar jemput bola, dia kan masak seluruh dunia. Kita udah tahu lah. Nah, paling tidak ada dua hal itu yang nggak pernah. Harusnya ini bisa. Dua hal ini kok susah gitu loh. Ini tuh. Nah ini tolong teman-teman, saya nggak tahu Pak Cucu ini bidang siapa nih. Bidang pariwisata, bapak-bapak mungkin lebih pas. Paling tidak dipikirkan konsepnya, strategi. Hadirkan. Kadang-kadang begini, kalau nunggu sempurna tuh nggak sempurna, harus dimulai aja. Bikin leaflet, nanti lama-lama kita perbaiki. Mulai. Kadang-kadang kita harus mempermalukan diri kita untuk kita senantiasa memperbaiki. Kalau nunggu sempurna nggak jadi-jadi. Bikin aja leaflet Jakarta, brosur Jakarta, souvenir Jakarta, bikin aja hadir. Kemudian tadi saya kembali ke Jakarta sebagai kota pariwisata tadi yang soal Big Bastur. Apalagi yang nggak kalah penting. Big Bastur itu kan dia harus punya titik-titik yang dia singgahi. Minimal 12 mungkin sampai 24 titik terbaik. Apa yang saya maksud? Akhirnya Jakarta memaksakan dirinya untuk memenuhi syarat tadi itu, menghadirkan venue, tempat-tempat wisata terbaik di dunia. Gitu. Kalau kita punya Monas, kita akan berpikir, kira-kira Monas itu pantas nggak sih datangin orang asing? Apa sih yang menarik di Monas ini? Kita perbaiki Monas yang lebih baik lagi. Kalau kita punya taman mini, kira-kira orang ini mau nggak ke taman ini? Apa sih yang dilihat? Fasilitasnya, ada kesan apa, ada kebanggaan apa, ada budaya apa yang kita hadirkan yang berbeda dari negara lain, ke Ancol dan sebagainya. Paling tidak kita memperbaiki yang kita punya. Kita punya Tanah Abang, apa yang kita bisa hadirkan? Kita punya Tamrin City, batik, kita apa yang bisa hadirkan? Kita punya museum batik, kita katanya punya museum bahari, museum keramik, hadirkan. Yang ada nih kita perbaiki, kita pusat budaya Betawi hadirkan. Itu yang ada kita perbaiki supaya kira-kira orang tuh mau datang ke sana. Orang asing ya. Ini belum bicara orang Aceh sampai Papua. Standarnya harus asing. Nah dari situ Bapak Ibu, nanti kita pikir perlu apa lagi yang kita bangun. Nah ini yang nggak kalah penting. Kita kalau di banyak negara di dunia itu ada apa nyebutnya ya? Apa kincir biang langit, Singapore Flyer ya. Semacam Singapore Flyer lah. Kok susah sih bikin begitu aja? Gitu loh. Bikin apa lagi? Di Singapura ada apa lagi? Botanical Garden. Kok susah sih gitu loh, bikin begitu. Kita ini Indonesia ini ya, punya flora fauna yang luar biasa, termasuk yang terbaik di dunia. Hadirkan di situ, di Jakarta hadirkan. Gitu, seperti di Singapura tuh, Botanical Garden hadirkan. Pohon ini. Kemudian hadirkan taman yang terbaik di Jakarta. Gitu. Singapura jadi satu kan, taman sebelah sini, terus tanaman, apalagi itu ada 3 titik di situ. Hadirkan, gitu. Gak sulit menurut saya. Apalagi kita mau hadirkan semacam itu. Banyak yang kita bisa hadirkan, seperti kota-kota di dunia. Ada yang harus kita bikin, ya harus kita bikin. Nanti kita kalau kita hadirkan tadi, saya udah minta Bu Novita coba jajaki
undang atau datangkan mereka presentasi. Kalau mau hadirkan Big Bus Tour ke Jakarta, apa yang dia minta? Tanya. Kita belajar gitu. Oh ini loh standar internasional begini. Kira-kira begitu. Dia juga nggak mau asal datang kalau nggak memberikan satu benefit, keuntungan atau hal lainnya. Jadi kita memenuhi standar. Nanti semua sektor akan memperbaiki diri dalam rangka membangun kita sebagai kota akhirnya jadi baik. Nanti MRT-nya jadi baik, LRT-nya jadi baik, busnya semua, taksi semua, ojek semua jadi baik. Semua keamanan jadi baik. Udara, oleh-oleh akhirnya jadi baik semua. Souvenir dengar sendiri jadi baik. Karena ada supply and demand. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, tadi itu yang saya maksud. Jadi nanti kita akan siapkan Jakarta seperti itu. Saya sudah sampaikan ke Gubernur, Jakarta harus bisa seperti itu. Ini nggak susah. Ini cuma soal mengatur, ada kemauan, ada kesungguhan, dan kerjasama yang baik sama semua sektor. Memang ada yang dibangun, nggak apa-apa dibangun. Kita bangun, apa harus dibangun kita bangun. Hadirkan swasta, mau kok swasta bangun itu. Nanti ada taman-taman, lain-lain semua. Ya, saya kira itu yang penting. Jadi kalau kita bisa hadirkan pariwisata kelas dunia seperti itu, kita semua bekerja. Semua venue-venue diperbaiki. Bapak Ibu yang di bidang perhotelan memperbaiki. Tidak hanya tampaknya, tidak hanya penampilannya, servisnya, semuanya. Yang restoran semua bekerja untuk meningkatkan yang terbaik yang bisa diberikan. Nah, saya kira itu yang perlu kita diskusikan. Kalau bisa nanti diskusi lagi sama BUMD apa tadi? Jakpro. Saya sudah sampaikan di forum di depan Pak Gubernur. Coba pikirkan semua. Nanti Pak Ari punya pasar, memperbaiki gimana pasar supaya orang mau datang ke situ untuk berbelanja. Nanti yang budaya, ini kita baru bicara vacation, liburan. Belum nanti bicara pendidikan, belum bicara budaya. Kita punya taman mini, apa yang kita bisa hadirkan taman mini? Event-event budaya apa yang kita bisa hadirkan? Jadi nanti ada event di tahun ini, di bulan ini ada event ini. Event-event kelas internasional. Bapak-bapak yang ahli di event nanti bikin agenda. Setahun ini event apa? Event kelas dunia apa yang mau dihadirkan? Lihat, minimal 12 kali event internasional hadirkan. Ada hubungannya. Bapak-bapak yang bisnis, ya diskusikan. Event-event bisnis apa? Seminar-seminar internasional apa yang bisa dihadirkan di Jakarta? Hadirkan. Jadi kita bicara pameran. Hadirkan, mau pameran motor, mau pameran perumahan, kerajinan. Kalau perlu hadirkan pameran pertahanan kelas dunia. Pertahanan masih bisa lagi, bikin aja itu di Halim atau di mana. Ada hanggar pertahanan, kerjasama sama Kemenhan, Pak, kita hadirkan pesawat kelas dunia terbaik, kita hadirkan di Jakarta. Luar biasa. Nggak cuma mobil yang dihadirkan kelas dunia, pesawat hadirkan, pesawat tempur, kapal-kapal terbaik di dunia, hadirkan pelabuhan. Baru Jakarta, ya, kelas internasional. Enggak, ini kerjaan tidak sulit sebetulnya. Butuh orang yang serius, yang sungguh-sungguh, yang ulet, pasti bisa. Semua negara ingin menunjukkan kelebihannya, kemampuannya. Kita minta hadirkan kapal-kapal terbaik di dunia, kapal perang kah, atau kapal pesiar kah, apakah, pesawat kah, senjata kah. Itu dari segi pertahanan. Saya kira Pak Prabowo tuh mau, coba aja teman-teman audiensi, Pak, tolonglah Pak, ngomong Bapak jadi Menhan, kita bikin agenda setahun depan. Kan ada pemerintah tuh udah agenda apa ya? Apa itu sel ya? Bit apa? Bukan Bang Grisel. Yang bahari itu apa? Sel apa? Iya, Bunaken. Nah, gitu. Nah, kan seperti itu udah ada.
Nah, di Jakarta apa yang bisa kita hadirkan? Itu kan di daerah-daerah laut lah. Jadi banyak Bapak Ibu tadi mau event pertanian, ajak itu kelas internasional, hadirkan sana. Bangkok punya apa, negara-negara pertanian hadirkan. Ya, teknologi pertanian ini, tadi UMKM, retail, event makanan, pameran makanan. Tadi betul, umpamanya Car Free Day, sekali-sekali atau dalam 2 bulan lah, kalau belum bisa setiap bulan setiap minggu, bikin ya semacam makanan kuliner gitu. Dijejerin tuh dari Monas itu sampai ke HI, kalau perlu sampai ke Senopati situ, Ratu Plaza. Bikin apa? Outlet-outlet makanan Nusantara. Hadirkan makanan Nusantara atau kue-kue Nusantara. Saya orang Kalimantan Selatan itu. Kalau bulan puasa itu udah ada pameran deh. Wadai namanya kue. Itu makanannya enak-enak. Jadi nanti setiap daerah Pak bisa menghadirkan ini, bisa menghadirkan produknya loh. Bikin pameran makanan atau pameran kue. Ya jangan tanggung-tanggung, memang di backbone, di tulang punggung, di jantung. Dari Monas sampai situ, cari satu waktu, hari Minggu pagi atau Minggu sore, ya 2 bulan sekali. Pertama coba sekali dulu kita lihat kue Nusantara, makanan Nusantara. Ini yang berupa event ya, festival parade Bapak. Bikin dong parade kelas dunia di Jakarta. Saya nggak tahu tugas Bapak atau siapa yang mungkin ya. Coba dipikirkan, parade Nusantara di Jakarta nih. Hadirkan seluruh daerah. Bapak kalau minta seluruh daerah Pak, hotel-hotel Bapak penuh, restoran penuh Pak, pesawat penuh. Bapak cuma bikin event. Orang daerah juga senang Pak, ada anggaran-anggaran ke Jakarta begitu. Dia bikin juga anggaran, tiap tahun ada anggaran ikut festival daerah. 34 provinsi Bapak datang masuk. Jadi mereka festival budayanya, tariannya bikin lah. Cari waktu sore umpamanya 3 jam umpamanya. Kalau pagi panas jam 3 sampai jam 6. Jalan itu di HI, Sudirman, Tamrin itu. Nah, itu saya kira banyak Pak eventnya. Event apa lagi? Ya kalau perlu renang, itu kan yang suka renang di selat tuh saya tuh, marinir. Bangganya itu pokoknya berenang selat apa? Selat Sunda. Selat Sunda. Hadirkan Pak. Kalau perlu ajak tuh semua tentara di dunia. Hadirkan, ayo. Kasar kita ajak berenang di Selat Sunda. Tentara sedunia hadir Pak ke selat ini, bikin event apa gitu. Ini menarik Pak. Ajak Kementerian Pertahanan atau Mabes atau Marinir, mereka bangga juga bisa bikin event yang kelas nasional. Yang biasanya kan apalagi maraton. Banyak Pak itu. Nah, coba dipikirkan event apa. Selain event-event yang pameran-pameran yang sudah ada, terus ditingkatkan, bikin event-event baru. Tapi kan Bapak jangan kerja sendiri. Libatkan kementerian lain. Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, udah dorong Pak. Dengan sendirinya tadi akan mendatangkan keuntungan. Terus, nah tadi kalau soal tadi yang saya maksud Big Bus Tour tadi, atau gimana itu penting menurut saya, karena dia akan menimbulkan multiplier effect yang luar biasa. Dan kita bekerja akhirnya profesional memenuhi itu. Semuanya jadi baik. Belum nanti kita bicara edukasi. Kemudian tadi pusat-pusat oleh-oleh DKI, kok susah bener gitu loh. Ya naruhnya jangan di situ Babakan, nggak ada yang datang ke situ Pak. Cari di pusat kota. Nah, ini Pak Cucu pikirin Pak tempatnya tuh harus di tengah kota. Kalau di sana nggak ada. Ya sekali-sekali boleh lah. Tapi Gimana Pak Dewa? Banyak ya. Sebenarnya dengan kenal ya. Jadi pusat-pusat oleh-oleh. Iya.
Ya. Iya, benar. Ya. Menko mana lagi? Kan udah. Oh iya. Pemerintah pusat suka dadakan kalau rapat. Apa sama Menko? Jadi pusat oleh DKI, pusat oleh Nusantara Pak kalau perlu. Jadi sekarang kalau saya umpamanya mau dari daerah gitu, katakanlah saya dari Kalimantan mau makan empek-empek, mau bawa oleh-oleh empek-empek, nggak usah ke Palembang, di Jakarta saya bawa empek-empek. Apalagi mau beli makanan oleh-oleh Manado, oleh-oleh Jawa, oleh-oleh Kalimantan, nggak usah ke daerahnya, beli. Coba dipikirkan gimana caranya. Apakah di bandara atau di pasar atau di mana? Jadi pusat oleh-oleh DKI, oleh Nusantara, pusat souvenir DKI, souvenir Nusantara. Tadi ada pusat halal food dan lain-lain. Prinsipnya Pak tadi saya dukung apa yang sudah ada, terus kita koordinasikan, segera dibuat Pak action plan-nya, PIC-nya, biayanya, timeline-nya semua Pak, checklist-nya semua, supaya kita hadirin di sini nggak cuma jadi wacana aja Pak. Nanti tahun depan ketemu begini lagi, ganti kepengurusan begini lagi gitu Pak. Senang ngomongannya Pak. Pak, endangin. Ya berarti kita nanti Pak Cucu ya. Jangan tiap ganti kepengurusan diulang lagi, nggak maju-maju Pak. Langsung aja yang begini kita rasakan. Dikonkretkan lah gitu ya. Dalam kertas yang konkret kerja. Kalau sama saya itu Pak harus berhasil Pak. Saya selalu sampaikan kepada staf saya, kalau dapat tugas itu harus berhasil. 1 kali, belum bisa 2 kali. Saya bilang 20 kali pun kerjakan, harus berhasil. Jadi tujuannya harus berhasil. Ya tantangan, kendala, hambatan biasa. Semua itu ya, hidup itu harus menghadapi semua Pak. Jangan jadikan pembiayaan, jadikan COVID, jadikan ini. Jangan jadikan alasan Pak. Saya malah kalau saya diskusi, saya malah orang yang bersyukur hadirnya COVID Pak. Paling tidak kita jadi orang yang bersyukur lah. Paling tidak kita sadar bahwa kita ini kecil, tidak berdaya dan sebagainya. Paling tidak kita cari terobosan-terobosan untuk mencari peluang, mencari alternatif, dan lain-lain Pak. Nanti kita diskusi soal kenapa kita harus bersyukur hadirnya COVID di Jakarta, di Indonesia, di muka bumi ini. Jadi Bapak Ibu tadi apalagi yang diminta tadi pameran percontohan Jakarta sebagai Mas Dunia oke, keynote speaker insya Allah Pak, dukungan Pemda untuk acara oke. Pokoknya apa yang memerlukan Pemda sampaikan aja Pak. Silakan sampaikan ke Pak Cucu, langsung ke saya juga boleh, ke Pak Gubernur boleh. Prinsipnya kita dukung, kita ingin Jakarta jadi kota yang baik, yang luar biasa. Tadi saya bilang Pak, dari pertanyaan saya di awal, kalau kita punya 2 juta wisatawan itu karena apa? Jangan-jangan karena terpaksa, karena cuma hak Pak. Orang harus ngurus di Jakarta, orang harus mampir di Jakarta, bukan niat mau ke Jakarta Pak. Kita ingin orang di ujung dunia sana niat mau ke Jakarta Pak. Coba gimana caranya Bapak Ibu lebih ahli dari saya, lebih expert, tolong pikirkan gitu. Angkanya kecil sekali, 2,5 juta. Dari jumlah penerbangan dari penerbangan 267 juta penduduk Indonesia. 6 juta Bali. Berarti Pak 267 juta penduduk Indonesia, banyak sekali yang nggak tahu Jakarta Pak, di TV aja. Itu kan pasar yang luar biasa, pasar Jakarta. Kalau ini bisa nanti Pak Arief repot tuh, penuh pasarnya, orang semua datang, ya kan? Bapak-bapak yang punya hotel penuh, punya restoran penuh. Hadirkan Pak seluruh Indonesia datang ke Jakarta. Gimana cara? Market domestik, market dunia, internasional. Saya kira itu Pak, saya sebenarnya pengen diskusi panjang lebar. Saya tunggu Bapak ketemu kapan lagi. Silakan ketemu lagi, Bapak paparan, action plan, kita kerjakan Pak. Gitu Pak ya. Karena maghrib, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Oke, makasih banyak nih Pak Wagub ya atas perkenannya. Kita foto sebentar. Di luar aja Pak. Kalau nggak cukup nanti biar tim biar. Ayo, Pak. Jakarta ini sebagai ibu kota tentunya ya, masyarakat-masyarakat dari provinsi-provinsi lain juga banyak yang kemudian melakukan aktivitas usaha di sini, dan tentu juga ini meningkatkan perekonomian di Jakarta juga. Jadi pada saat ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden saat ratas dan lain-lain itu, bahwa memang kita meminta tidak mudik untuk menghindari penyebaran virus ke provinsi-provinsi lain, maka kemudian kita mengharapkan untuk tetap di Jakarta. Dan kami berkomitmen bagaimana kami juga bisa membantu dengan pemberian bantuan ini.